Oke, baik. Cek 1, 2, 3. Baik, teman-teman, orang tua wali murid atau anak-anakku sekalian. Untuk kelas 4 MI Matlaul Anwar. Hari ini hari Senin, tanggal 27 bulan April 2020. Seperti yang sudah Bapak janjikan bahwa setelah kemarin kita cuti dari kegiatan belajar di rumah untuk dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Untuk pembelajaran di rumah kita mulai lagi, yaitu hari ini hari Senin, dengan pembelajaran akidah akhlak. Sudah Bapak jadwalkan ada 3 bab, artinya Senin, Selasa, Rabu. 3 bab ini harus selesai. Untuk hari Senin, bahasan kita seperti kalian tahu adalah adab dalam berteman. Ini bisa kalian lihat di layar. Untuk hari Selasanya nanti besok adalah adab dalam bertamu dan menerima tamu. Nah, terus buat hari Rabunya yaitu akhlak tercela, sifat munafik. Oke, baik, itu mungkin pembukaannya. Untuk selanjutnya seperti biasa, kalian siapkan buku akidah akhlaknya, karena kita belajar akidah akhlak. Siapin buku akidah akhlaknya, pensilnya. Tugas kalian adalah menulis semua yang ada di layar atau perkataan Bapak nanti, silahkan kalian tambahkan. Sama nanti di akhir akan ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum ke situ, mari kita bahas dulu adab dalam berteman. Nah, dalam bab ini bab ke 10 ya. Adab dalam berteman Bapak bagi menjadi 6 poin. Yang pertama, pengertian dari adab dalam berteman itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beradab secara Islami terhadap teman. Yang ketiga, akibat tidak memiliki adab berteman. Yang keempat, menerapkan adab berteman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelimanya, rangkuman. Yang keenamnya, nanti kita akan ke soal-soal. Ya. Oke, kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu adab dalam berteman. Nah, mungkin di bab yang sebelumnya, di pelajaran Al-Quran hadis, kita sudah ngebahas tentang silaturahmi. Nah, silaturahmi adalah menjalin hubungan antara orang Islam. Nah, tentu saja dalam menjalani hubungan itu, atau bisa berteman ataupun keluarga, ada adab-adabnya, ada batas-batasannya. Jadi adab itu ibaratnya kayak sikap kita sebagaimana sih ketika bertemu dengan teman. Jadi jangan sampai karena mentang-mentang udah teman dekat, ya kan, kadang kita niatnya bercanda, ngehina misalkan gitu kan, niatnya bercanda. Nah, siapa tahu orang yang kita hina itu walaupun dia teman kita, bisa saja dia sakit hati walaupun niat kita sebenarnya hanya bercanda. Nah, oleh karena itu dalam Islam diatur juga adab-adab dalam berteman. Ada 5 poin yang harus kalian tekankan di sini dalam adab berteman ini. Nah, yang pertama adalah saling menghormati. Nah, saling menghormati ini tentu saja didasarkan dengan adanya perbedaan. Tidak mungkin antara satu orang dengan orang yang lain itu sama. Antara teman kita yang A dan B sama, enggak. Bisa saja si A hitam, si B putih. Bisa saja si A orangnya agak Cina-Cina dikit, si B agak-agak Papua dikit. Atau bisa saja si A-nya pendek, si ini tinggi, gitu kan. Nah, tentu saja dengan adanya perbedaan itu, tentu kita tidak boleh menjadi penghalang dalam berteman. Atau misalkan perbedaan itu jadikan sebagai bahan ejekan, itu yang tidak boleh.
Nah, sebagai seorang muslim, kita harus menghormati segala perbedaan itu sama. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A misalkan hitam, si B putih. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menghina, berarti kamu menghina Allah Subhanahu wa taala yang bikinnya. Jadi hormati itu. Si A tinggi, si B pendek, jangan dipermasalahkan. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Jangan lihat fisik, jangan lihat agama, dan lain-lain. Berteman, saling menghormati. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah saling tolong-menolong. Nah, manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Makhluk sosial artinya kita pasti butuh orang lain, ya. Begitupun teman, ya. Orang lain itu teman sama gitu kan ya. Nah, ada satu ketika mungkin di saat kita membutuhkan bantuan dari teman kita. Maka dari itu, agar orang lain mau menolong kita, maka kita terlebih dahulu harus mau berbuat atau menolong orang lain terlebih dahulu atau teman kita. Karena semuanya pasti ada timbal baliknya. Jadi kalau kamu misalkan teman kamu butuh bantuan, kamu nggak bantu, maka dikala kamu butuh bantuan, teman kamu tidak akan membantu kamu. Begitupun sebaliknya, dikala teman kamu butuh bantuan, terus kamu bantu, kamu tolong, maka ketika kamu dalam kesulitan pun, karena kamu orangnya baik, suka menolong, maka kamu akan ditolong lagi sama mereka atau sama teman-teman kamu. Nah, seperti itu. Jadi, sikap tolong-penolong ini harus dijaga, harus dilaksanakan, harus diterapkan dalam adab berteman kamu dan teman-teman kamu. Karena dengan adanya tolong-menolong ini bisa membuat hubungan pertemanan menjadi semakin terjaga dan semakin harmonis. Jadi ketika teman kamu lihat kamu kesusahan, dia akan tergolong hatinya, dia akan terdorong hatinya buat menolong diri kamu nanti. Jadi seperti itu, saling tolong menolong. Yang ketiganya adalah saling menyayangi. Sesama teman, tentu kita harus saling menyayangi. Ya, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, dengan adanya sikap saling menyayangi ini, maka akan tercipta nanti sikap atau terciptanya suasana kerukunan dan rasa persaudaraan yang erat. Nah, contohnya adalah dengan cara mengucapkan salam, saling berjabat tangan, atau menebarkan senyuman, itu contoh. Dengan kita senyum saja pada teman kita, itu artinya kita menghormati atau menyayangi dia. Karena memberikan kesan baik. Mengucapkan salam juga sama. Ketika kita mengucapkan salam kepada teman kita, ketika pagi hari berangkat sekolah, masuk kelas, kamu bilang Assalamualaikum. Kamu berarti mendoakan teman-teman kamu. Itu artinya menyayangi teman-teman kamu. Jadi berteman itu harus saling menyayangi, bukan saling bermusuhan dengan ribut. Itu salah. Harus saling menyayangi. Yang keempat adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Nah, tentu saja kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak atau kalian sebagai anak-anak pasti akan ada kesalahan kepada teman kamu. Contoh tadi misalkan Bapak jelasin ketika di awal, ketika misalkan kamu karena saking dekatnya sama teman kamu, rencananya mau bercanda gitu kan, nyebut ngaran Bapak nak Udin misalkan. Nah, kalau misalkan teman kamu dia nggak terima, dia bisa sakit hati. Maka apa harus kamu lakukan? Ya minta maaf. Minta maaf kepada teman kamu tadi, ya kan? Terus yang tadi dihina pun sama, yang tadi dibercandain juga sama. Harus mau memaafkan, karena kamu dan teman kamu merupakan teman, ya kan? Teman itu harus saling memaafkan satu sama lain. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan supaya apa? Supaya hubungan pertemanan kamu dan teman-teman kamu tetap utuh sampai nanti terjaga sampai dewasa, ya. Karena Allah juga Maha Pemaaf.
Allah aja maaf, masa kamu enggak gitu kan. Nah, yang kelima adalah saling menasehati, saling memberitahu satu sama lain. Kalau teman kamu melakukan hal-hal yang sekiranya kurang baik, kasih tahu, bukan malah ikutan kurang baik. Kalau teman kamu tara sholat, ajakan sholat di masjid, kayak gitu. Jadi teman-teman berteman tuh harus dalam kebaikan, bukan berteman dalam keburukan. Lihat teman kamu tara sholat, ajakan kudu sholat. Teman kamu tara ngaji, samper biar dia ngaji, ya, seperti itu. Nah, itu adab-adab dalam berteman, saling menghormati, menolong, menyayangi, memaafkan, dan menasehati. Nah, bahasan kedua adalah ciri-ciri orang yang beradab secara islami keberteman. Jadi, bagaimana sih orang yang berteman dengan menggunakan adab, ya kan? Kelihatannya akan kayak gimana gitu kan? Ada 5 cirinya. Jadi, ciri-ciri agar kamu menjadi teman yang beradab. Yang pertama harus mempunyai sikap toleransi atau tidak memaksakan kehendak kepada temannya, ya kan? Apa toleransi? Toleransi itu artinya sikap menerima perbedaan, menerima apa yang teman kamu punya. Nah, misalkan ketika teman kamu dia berbeda misalkan dalam sikapnya. Kamu ngajakin sepedahan, teman kamu pengen main bola, ya kan, wajar gitu kan, sore-sore si kamu ngajakin sepeda, teman kamu mau main bola. Kata teman kamu, mending main bola, cuaca lagi cerah, tapi kamu kekeh yang sepedahan. Nah, sikap toleransi itu harus kamu kembangkan di sini. Jadi, walaupun teman kamu berbeda pendapat, bukan berarti kamu misalkan harus memaksakan kehendak kamu kepada teman kamu itu, ya kan? Dia main bola, kamu maunya sepeda, ya kamu tanya lagi, gimana baiknya nih biar kita main, ataukah kita mainnya bareng-bareng? Kamu main bola silahkan, aku sepedahan di gigirnya, atau misah. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan, karena pemikiran orang itu pasti berbeda satu sama lain. Jadi nggak usah kamu pengennya misalkan nih, kadang suka ada kayak gitu, woi orang main bola yuk. Nah, temen kamu misalkan nggak mau tuh di pinggirnya tuh, ada satu temen yang nggak mau, terus kamu paksa, itu nggak boleh, ya. Artinya kamu tidak boleh memaksakan apa yang kamu inginkan kepada teman kamu. Yang kedua, tidak mempunyai sifat ingin menang sendiri atau egois. Nah, ini artinya dikala kamu mempunyai sesuatu, jangan egois. Contoh, sekolah, kamu punya cilok, atau misalkan teman kamu punya cilok, kamu minta, teman kamu ngasih. Tapi ketika kamu beli cilok, teman kamu yang tadi minta kamu nggak ngasih, nah itu nggak boleh, namanya egois, ya. Terus misalkan menang sendiri, menang sendiri? Artinya kamu ingin unggul sendirian di antara teman-teman kamu, ya. Teman kamu nggak tahu bagaimana cara ngerjain matematika, misalkan. Kamu tahu dia nggak bisa, dia nanya ke kamu, ya kumaha rumusna, misal. Nah, kamu cari tahu atau kamu kasih tahu apanya, caranya, ya. Jadi jangan sampai kamu pengennya menang sendiri aja, ketika teman kamu misalkan nanya, ya kumaha rumusna, mikir wes sorangan, tuh nggak boleh. Bantu teman kamu, karena tadi harus saling membantu satu sama lain, tolong menolong, ya. Harus saling tolong menolong, karena siapa tahu nanti teman kamu bisa, kamu nggak bisa, kan bisa balik nanya gitu kan. Nah, nomor 3-nya, mempunyai sikap saling tolong terhadap sesama. Ini, nah di sini harus kamu kembangkan adalah sifat empati. Apa itu sifat empati? Sikap merasakan perasaan orang lain atau teman kamu sendiri. Dikala ada satu teman kamu misalkan lagi sakit, sok jenguk atau datang ke rumahnya.
Teman kamu misalkan ada yang meninggal saudaranya atau misalkan orang tuanya, lihat, ya, tunjukkan bahwa kamu tuh teman yang baik di situ. Jadi bukan hanya pas main doang bareng-bareng. Jadi dikala teman kamu lagi susah juga, kamu harus saling membantu satu sama lain, ya kan? Teman kamu misalkan gak masuk sekolah, cari tahu kenapa dia gak masuk sekolah, bukan hanya diem, ini mah kayak bukan teman. Cari tahu, ya. Siapa tahu teman kamu lagi sakit atau ngapain gitu kan? Siapa tahu dia lagi kesusahan, bisa jadi, ya. Jadi harus saling tolong menolong satu sama lain. Yang keempat, adanya solidaritas yang tinggi terhadap teman-temannya. Solidaritas artinya kebersamaan. Jadi dikala teman kamu misalkan punya makanan satu orang, bagi-bagi rata. Kamu juga punya makanan, bagi-bagi juga. Jangan pengen menang sendiri atau egois. Harus kebersamaan, bareng-bareng. Punya kue satu, teman kamu ada 4 orang, bagi 4 jangan rata. Harus bareng-bareng. Karena dengan adanya sikap solidaritas ini, dengan kamu menunjukkan solidaritas ini, akan menunjukkan rasa hormat. Hormat teman-teman kamu kepada kamu, seperti itu. Nomor 5, adanya kerjasama yang baik yang diberikan secara bersama-sama. Nah, adanya kerjasama. Jadi dikala mengerjakan suatu, misalkan ada tugas praktek, kerjakan bareng-bareng, ya. Kerjakan bareng-bareng. Jangan hanya kamu pengen yang gampang-gampangnya aja, harus kerjasama, ya. Semua harus kebagian beban yang sama, tidak boleh si ini kerja, si ini enggak, ya. Harus bareng-bareng. Nah itu, ini ciri orang yang beradab secara islami kepada temannya. Nah, nomor 3-nya, terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang temenannya gitu, misalkan musuhan wae, berantem wae, moyokan wae, nah kan? Nah, ada akibat-akibatnya, ada 8 poin. Yang pertama, akan susah mencari teman, ya tentu saja. Ya, kita pasti akan berteman atau mencari teman atau dekat dengan orang-orang yang baik, pasti kan? Jadi kalau misalkan kamu punya sifat yang egois, pengen menang sendiri, jajanan simpen sendiri, ada yang mau nemenin nggak? Pasti nggak mau. Tapi kalau misalkan kamu orangnya baik, murah senyum, suka menolong, jajanan suka bagi-bagi, pasti akan dapat teman, akan punya banyak teman. Tapi kalau misalkan kamu orangnya tadi egois lah, tidak mau kerja sama, kalau praktek pengen yang menang, pengen yang gampang-gampang doang, maka kamu akan susah untuk mencari teman. Nah, bahkan dampak yang keduanya bisa ditinggalkan sebab dimusuhi oleh teman-temannya. Ya ini yang paling parah berarti. Kamu sukanya jahil aja misalkan sama teman-teman kamu, maka dampaknya bisa ditinggalkan, dimusuhi oleh teman-teman kamu. Tidak dihormati dan dihargai oleh temannya. Artinya kamu dipandang sebelah mata. Sebelah mata di sini berarti ya gitu aja, diacuhin. Apa yang kamu lakukan tidak akan dipeduliin oleh orang-orang, oleh teman-teman kamu. Terus yang keempat, tidak mendapatkan kasih sayang dari guru dan orang tua dan teman-temannya, tentu aja. Jadi kalau kamu guru juga sama gitu kan. Kalau misalkan kamu orangnya baik, ya bu guru senang sama kamu, pak guru senang sama kamu. Tapi kalau kamu orangnya misalkan bandel wae, PR nggak dikerjain wae, tugas mana gitu kan, sama teman moyokan wae, rusuh wae, musuhan wae, ya otomatis pak guru, bu guru juga dan teman-teman kamu pasti tidak senang sama kamu. Ya kan, tidak akan mendapatkan kasih sayang juga nanti. Nomor 5, tidak mendapat kemudahan dan tidak dirahmati oleh Allah. Tentu saja ini berarti kamu tidak akan mendapat pahala dari silaturahmi. Ya, karena ketika kamu mau memusuhin teman kamu, ketika kamu misalkan membuat teman kamu nangis, jalin teman kamu, nah itu akan pahala silaturahminya akan hilang antara kamu dan teman kamu. Nah, artinya nanti kamu tidak dirahmati oleh Allah. Nomor 6-nya, tidak disenangi oleh guru dan teman-teman. Tentu saja dampak dari tadi. Nomor 7, susah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Ini tadi seperti Bapak bilang dari awal. Jadi kalau kamu acuh tak acuh pengen menang sendiri, ketika kamu butuh bantuan, lapar misalkan suatu hari kamu nggak dapat uang jajan dari mama,
lapar hayang minta cilok hiji ke teman kamu, pasti nggak ada yang mau ngasih. Karena kamu orangnya gitu awalnya. Misalkan kayak gitu. Jadi pasti seperti itu. Nomor 8, tidak mendapat perhatian dari semua orang yang dicintai. Ya, jadi semuanya kembali ke diri kamu masing-masing. Jadi kalau misalkan kamu pengen dipandang baik oleh orang lain, maka kamu juga harus bersikap baik. Kalau kamu gak mau dipandang oleh orang lain, atau kalau sikap kamu misalkan jelek, maka orang lain pun sama akan bersikap jelek kepada diri kamu sendiri. Jadi semuanya tergantung dari diri kamu sendiri. Kamu orangnya baik, maka orang-orang di sekitarmu akan baik. Kamu orangnya kurang baik, orang-orang di sekitarmu juga akan tidak baik kepada diri kamu. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan pertemanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Bapak ada tulis dalam 2 bab singkat. Memberikan pertolongan kepada teman kita yang sedang membutuhkan sangat besar sekali pahalanya. Akan tetapi, kita tidak harus menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan, tidak boleh saling menolong dalam hal kejelekan. Nah, jadi tolong menolong atau menerapkan adab dalam pertolongan ini artinya tentu ketika kita menolong teman kita, satu, kita akan menyambung silaturahmi dengan teman kita. Maka yang kita dapat adalah ya tadi, perhatian dari teman kita dan pahalanya juga banyak sekali atau besar sekali. Tapi tolong menolong ini bukan dalam hal yang jelek, harus dalam hal yang baik. Contoh misalkan kalau yang baik, teman kamu lagi sakit, kamu jenguk, beli susu, beli roti, itu kebaikan. Nah, kalau yang kejelekan misalkan lagi ulangan, teman kamu lagi kesusahan tuh, dia mikir nggak bisa, terus kamu bantu. Nah, manfaat tolong menolong itu lagi membantu teman mengerjakan misalkan soal, tetap itu dalam hal kejelekan, tidak boleh ya. Bukan semata-mata karena kudu tolong menolong ditolong kabeh. Teman kamu mau mencuri tolongan, ya itu salah ya. Jadi harus dilihat dulu itu baik atau jelek. Baik dapat pahala, jelek pasti dapat dosa. Nah, lanjut. Kepada teman kita tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengejek. Nah, membenci, tidak boleh saling mengejek nih yang sering nih. Moyokan kolot, hindari ya. Tidak boleh berkelahi, nggak boleh main pukul-pukulan, tidak boleh saling bermusuhan, main geng-gengan, nggak usah. Dan yang lainnya merupakan cerminan bukan perilaku terpuji sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi harus saling menyayangi ya, rukun, tolong menolong dan lain-lain. Lanjut. Oke, rangkuman. Nah, udah mau akhir nih. Jadi teman sebaya adalah teman yang umurnya rata-rata sama atau sederajat dengan kita. Dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari teman. Baik teman sekolah, teman di rumah, atau teman dimanapun. Jadi teman itu boleh bisa di mana saja. Kamu di rumah punya teman pasti, ketika di sekolah punya teman pasti. Dan akan berbeda-beda sesuai dengan jenjang kehidupan kamu. Jadi semakin lama kamu hidup, semakin banyak teman kamu itu lebih baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus bergaul dengan teman-teman dan juga memperhatikan adab-adab dalam berteman sendiri, saling menghormati, saling tolong menolong, saling menasihati, menyayangi dan lain sebagainya. Jadi dalam berteman itu harus memperhatikan adab-adab yang ada. Seperti yang pertama Bapak bilang, harus saling menghormati, tolong menolong, nasihati, menyayangi dan lain sebagainya. Nah, perilaku terpuji kepada teman akan mendatangkan pahala yang besar. Kita harus saling tolong menolong terhadap teman dalam kebaikan. Kamu tidak boleh menolong dalam kejelekan ya. Jadi perilaku tolong menolong itu selain dapat pahala ya kan, juga bisa memperkuat tali silaturahmi atau mempererat pertemanan kamu menjadi lebih kuat gitu kan ibaratnya. Nah, tapi ingat, sikap tolong menolong itu harus dalam hal yang baik tadi, bukan hal yang jelek. Oke, itu mungkin rangkuman singkatnya. Berarti lanjut ke poin ke-6 adalah 5 soal. Ya, silakan kamu kerjakan 5 soal ini. Tulis di buku sama soalnya, jangan lupa. Terus kerjakan, boleh pakai jawaban.
Spesial buat nomor 3, tuliskan dalil Al-Quran tentang perintah saling tolong menolong. Silakan kamu boleh lihat di Google. Kamu cari, tulis dalilnya dalam bahasa Arab. Lalu tulis artinya, ya. Dalilnya artinya harus dua-dua, ya. Oke. Jadi itu mungkin untuk pembelajaran kita hari Senin ini. Jadi untuk berikutnya seperti biasa kamu tulis yang rapi di buku, karena nanti hari Kamis akan Bapak tilai. Ya. Jadi tolong dikerjakan. Nah, terima kasih. Bapak lupa masang gambar di sini. Tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Senin, tanggal 27 April 2020. Ya, Bapak cukupkan. Jangan lupa besok juga masih Al-Quran hadis. Jadi siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.